Nanti Git aku bikin. Oke. Kita coba nyobain bikin API sekarang. HTTP controller. Nah ini ya. Nah, kalau bikin API alangkah baiknya sebenarnya teman-teman nanti di sini ya dipisah controllernya. Misalkan nih kita ada controller ya. Makanya kita udah bikin 7 controller dari user controller. Nah, kalau kita mau bikin API, karena nanti rootnya akan beda, routingnya. Bedanya di sini adalah routingnya itu, kalau teman-teman cek di root, kemarin kan kita fokusnya pakai web ya, pakainya web. Nah di sini kita akan pakainya API, routing API di sini. Sekarang ya, routing API. Nah, kita akan pakai routing di sini. Jadi kita harus tahu bedanya. Kalau kita menggunakan Laravel ini ya, kalau bahasa pemrograman yang lain biasanya kayak Express itu mah karena dia bikin sendiri, biasanya kita bikin sendiri routingnya. Dan Express biasanya full API. Kalau yang lain, ini teman-teman baca dokumentasinya lagi untuk bahasa pemrograman pun sebenarnya caranya tuh sama. Mau pakai hal yang lain juga. Pasti bikin model dulu, pasti bikin controller dulu, pasti ke routing. Pengalamanku pakai bahasa pemrograman caranya sama. Bikin model dulu, controller, routing. Sederhananya. Bedanya kalau kita nggak pakai apa sih namanya tuh view ya, jadi nggak perlu bikin resource. Karena kan emang kita resource-nya nanti mau di luar dari mobile. Epic web. Nah di sini controller, kita bikin aja sebenarnya namanya API. Bebas teman-teman mau gimana punya. Teman aku biasa ini biar API. Biar API. Itu bikin API apa nih? Misalkan biar nanti teman-teman bisa nyobain juga dan bikin yang login. Aku akan bikin API yang mana ya? Tudu aja yang kemarin ya. Bikin API, bikin file sama, atau pakai ini juga bisa, API artisan make. Di sini ya, cd web 2 todos. Di sini berarti kita biasa php artisan make controller. Nah, cuma kan di sini kita ada di dalam folder ya. API slice. Nah, jadi kita kalau dalam folder tuh, kalau biasanya kan kita langsung ya controller itu nama filenya. Sekarang kan cek dulu nama foldernya apa. API, habis itu filenya apa namanya. Oh, biasanya depannya gini aja, API todo controller. Ini gini aja sih. Nggak kelihatan ya? Ini apa? Nah, kalau kita dalam folder, kita ketik foldernya apa? Baru di sini nama filenya. File slice. Nah, ya apa sih foldernya? Slice nama filenya. Masuk biasa kan enggak? Terserah teman gimana kalian. Ini kalau mau pakai CMD nih. Mau langsung juga enggak. Sama aja. Cuma kalau langsung paling kosong aja. Kalau ini kan ada kayak gini. Pusing-pusing mah tinggal kalian copy paste dari yang lain. Coba gimana kalian nih? Api kayak gini. Karena biasanya kadang kita ada yang bingung nih. Siapa tahu teman-teman dari skripsi yang mau pakai mobile dan sebagainya bingung gitu binggungnya bikin API.
API to do controller. Bebas penamaan yang nggak harus sama saya ya. Ini kita hanya akan copy paste dari to do nanti sekarang ini. Tapi kita responnya akan ubah jadi JSON otomatis. API to do controller. Pusing-pusing mah kalau kayak ini gak usah diketik sebenarnya. Nih, to do controller ini kan copy paste aja yang manual nih, copy paste ini. API ini, aku copy paste. Nah, di sini yang harus kalian lihat. Di sini kontrol kan API to do ini tuh harus dari mana? Dari folder API ya. Kalau kayak gini masih error. Tadi kasih API. Gini. Karena dia ada di dalam folder lagi. Lalu di API ada nggak sih to do controller? Nggak ada ya. Karena adanya API to do controller. Udah. Kita nggak pakai out dulu. Nanti dulu aja outnya. Jadi teman-teman copy aja sih. Di sini yang mungkin yang akan kita pakai to do kategoris. Awalnya kita pakai karena kan kita bikin view ya. Nanti dikirim ke depan. Kalau to do kategori nanti kita akan bikin API yang beda lagi. Nah kalau udah, kita akan coba bikin index. Tapi kita lihat dulu database di database nih. Data to do ada nggak sih? Aku bisa hapus. Nah di sini ya web to do's. Nah kita ada data ya. Di sini kita udah ada datanya. Kita akan coba nampilin ini. Yang tadinya di sini kita PHP artisan share. Kita jalanin dulu biar kita lihat kalau yang sebelumnya kita kayak gimana sih. Satu, dua, 8. Salah. Oh nggak bisa, lupa. Kita harus login sekarang. Oke. Nah, kita datanya kayak gini ya. Kalau di tampilan. Nah, kita akan ubah datanya jadi modelnya kayak tadi tuh, data aneh atau JSON ya. JavaScript Object Notation tadi. Kita akan ubah polanya seperti tadi. Dari sini kita ubah kayak tadi. Caranya di sini kita akan copy paste dari to do aja sebenarnya. Di sini yang nggak akan kita copy paste construct karena kita belum ada login API-nya. Nantilah login mah next aja. Kita akan ngambil index saja. Copy dulu aja semuanya. Nanti yang akan kita ubah ada berapa.
indeks dulu aja copy-nya tapi. Nah, ini kita nggak perlu karena kita pakainya Eloquent. Waktu itu kan kita belajar apa sih DB query builder. Nah gini. Nah, karena API kita nggak mungkin deh return view to do compact ini nih. Kita akan namanya pakai response JSON. Nah, caranya tadi ya, teman-teman klik aja sebenarnya response. Nanti dia udah ada tuh. Teman-teman klik response. Tadi yang tadi di copy yang index. Itu teman-teman klik response. Ada berapa nih? Ada mau JSON flag, make, kita pakai JSON. Karena kalau kita klik udah jadi. Nah, dia udah ngasih tahu responnya itu kan JSON. Dia akan ubah format ini nanti yang scale ini jadi JSON. Dan kali ini kita akan ubah jadi apa? Jadi yang tulus, tulus. Lalu yang tidak kita ganti mungkin jadi message. Nah, header nih contoh nih. Yang header ini kita bikin misalkan message-nya di sini gini aja. Success get to do. Lalu yang data tadi ganti sama to do. Kelihatan? Perbedaan utamanya sebenarnya saat kita bikin API di respon ini. Jadi teman-teman saat bikin coding tadi ya yang di controller sebelumnya itu pasti bisa dipakai lagi buat bikin API. Ini nggak perlu bikin ulang. Paling hanya bikin beberapa aja. Jadi teman-teman hanya akan bedanya itu dari respons. Karena tadi beda ya. Saat kita menggunakan full stack tadi ya view, berarti kita responnya kan langsung kirim datanya ke HTML-nya, di-embed-nya supaya bisa langsung di-render. Karena ribet juga kalau misalnya kita full stack nih satu ini, kita kirimnya JSON, bisa juga itu JSON. Coba berarti kita harus parsing lagi dulu di ininya. Apa sih namanya itu di HTML-nya? Kita parsing. Tapi kalau kita keluar, berarti kan di parsing kan di aplikasinya berbeda. Jadi lebih baik pakai JSON. Kalau lebih baik, ya tadi ya, udah dari contohnya tadi kenapa? Nah, ribet aja kalau misalkan masih di satu project yang sama diubah, dikirim-kirim lewat JSON. Gimana teman-teman sih itu? Ada sebenarnya si Laravel tuh digabung pakai, sebenarnya aku udah ini pakai Indartia. Jadi teman-teman bisa VJS sama si Laravel itu dijadi satu project. Itu biasanya harus responnya JSON. Ini sudah jadi. Kita akan coba bikin routingnya dulu sekarang. Kayak gini udah jadi selesai buat yang gapnya. Kita akan bikin routingnya, route API di sini. Kita contek aja dari sini sebenarnya. Kita contek dari yang routing biasa. Kita ambil to do. Tapi nanti kita hapus dulu beberapa. Di sini akan ku hapus create, ada store, edit, delete. Edit aja, edit nggak pakai, create nggak pakai. Jadi nanti kita hanya ada 4 endpoint, ya, post, put, delete. Jadi kita bisa ubah nih metode-metodenya. Awal kan lain juga sama kalian metodenya. Itu metode kita main hanya kenal dulu kemarin get post. Nah di API ada lagi dia lebih namanya tuh tahu nih ini tujuannya buat apa. Yang update bisa kita jadi put nanti. Yang delete kita bisa jadi delete. Jadi kita tahu nih ini metodenya seharusnya apa.
Ini metode itu apa? Nanti kita coba di searching tujuannya. Nah, kita akan metode langsung. Jadi tadi kita tuh nanti akan metodenya itu yang indeks tadi itu adalah get API. Jadi tadi kan ada 200 ya respon. Itu kalau misalkan kita dapat datanya berhasil 200. Tadi harusnya ada validasi. Kalau datanya nggak ada, kita harus bisa misalkan kalau itu biasanya kalau memang routingnya nggak ketemu get request bisa kita juga bisa bikin namanya itu 200 berapa gitu. Ada banyak sih status code ini namanya status code. Jadi buat kita kasih tahu nanti ke pihak front end, mau itu mobile mau itu web, bahwasanya status kodenya ini. Jadi dia akan bisa bikin message berhasil, gagal, bad request untuk si API ini. Jadi untuk yang 404 itu biasanya not found itu udah otomatis. Jadi kalau routingnya nggak ketemu, ya pasti no 404. Paling kita bikin handle-nya aja juga. Dan 400. Example-nya tadi dia hanya getting aja. Nah kita coba yang get ini. Kita udah bikin ini ya, get to do. Cuman yang akan kita ubah di sini, kita nggak punya to do controller. Kita akan copy paste aja, biar cepat. Kita ubah nanti. Tinggal di atas ya. Sama aja caranya. Kita daftarin dulu use. Berarti kan controller ini ada di API. Lalu di sini API to do controller. Oh di sini kita ganti to do jadi ini. Jadi bedanya kalau yang ini yang tadi itu dari controller yang biasa, kalau yang ini sekarang dari API to do controller. Kalau get enaknya kita masih bisa nanti cek dari browser biasa. Nah, kita coba cek nih dari ini. Ini kan routingnya to do ya. 127.0.0.1 awas. Nah kalau API, bentar. Jadi kalau awalnya kan kita biasanya URL ini yang tadi 127 atau localhost slice duduk. Kalau API di sini tambah API kecil aja slice duduk. Kita coba dulu sih ya. Jadi bedanya URL slash duduk buat yang biasa. Kalau yang udah kita di API-nya URL yang dituduh. Nah, ini dituduh menolak melakukan. Oke. Big controller. Kita cek dulu errornya dia. MP slice controller itu do controller. Jadi bedanya apa ya? Bentar ya. MP to do sama aja extend. Oh, enggak sih, tutup udah otomatis. PP controllers API udah API to do controllers. Kita cek dulu nih. Tipe kah?
Dia udah dapat ya, cuman dia ada nggak dapat datanya. Tadi masih baca controller. Bentar. Kayak aku ada yang lupa. To do super epi to do controller extend controller. Kalau copy paste juga asa-asa ini sih. Bentar ya, coba aku tambahin ini. Bikin lagi coba. Oke, artisan make controller API size API to do controller. Coba tes. Nice API to the controller. Lupa ini. Ininya unggul enggak? Apa yang bikin lagi ya? Kadang sok lupa. Respon JSON. Oke, sekarang udah dapat. Nih, udah jadi deh. Tadi kita ngopi ya, cuman ada yang kelupaan. Kalau di sini kan emang nggak perlu ya, kita manggil controller. Nah, di sini kita perlu ini nih, controller. Tadi kehapus, bukan kehapus sih. Tadi kan kita copy dari to do ya, karena dia udah dari controller. Ininya nih ya, dari controller dia udah manggil si controller ini. Dia nggak perlu dipanggil lagi di sini. Cuma karena kita bikin folder baru, berarti kita harus salah. Manggil si controller ini. Buat manggil ini ya, controller yang controllers ini. Nah, base controllernya kita buat manggil. Sehingga nanti kita manggil controller kepanggil di sini. Jangan lupa nih. Ini error kayak tadi lagi. Jadi kalau error kayak tadi itu kita belum manggil controllernya. Ini hapus lagi aja. Nah, tadi bikin baru, apa yang kurang? Nah, gak enaknya kalau bikin secara kotor kayak tadi itu. Jadi dia nggak dikasih tahu nih apa yang dibutuhkan kalau kita misalkan konteksnya A. Tapi kalau kita bikin tadi ya secara komen, dia tahu kalau misalkan kayak gini harus ada ini. Gitu. Contohnya tadi sebenarnya udah jelas juga sih. Dia nggak extend controller, tapi controller nggak ada, error. Gitu. Apa kita sambil cek error juga. Jadi nge-extend ini nih. Di OP kemarin kita belajar inheritance ya, karena controller ini itu ngeinduk dari controller. Tapi kalau dituduh kita nggak perlu ya manggil si controller, karena udah otomatis ada di sini. Dia masih berada di wilayahnya lah. Oh, ini kan kita masuk ke bikin wilayah berbeda lagi. Jadi kita harus definisikan si controller ini di mana. Gitu. Tapi masih error. Kita cek lagi errornya apa. Respon JSON apa harus ada di import kan? Nah tadi ini headers success get to do, bener. Must be of type array. Oh, coba. Oke. Tadi errornya dia jadi untuk respon ini. Jadi kan tadi kita bikinnya return respon JSON to do. Kita ini status code-nya 200. Lalu kita di sini header. Nah, di sini kita bikin array buat namanya itu headers-nya. Biasanya untuk headers ini tuh kita bisa bikin kayak gini. Array-nya tuh. Panah ya kalau kita bikin array. Di sini message. Di sini message. Lalu biasanya kalau mau tambah lagi ada time. Kita bisa pakai metode di ini namanya no. Jadi kapan sih kita dapetin data? Ini jangan lupa koma. Jadi kalau API
kita biasanya harus agak lengkap juga. Bikin data misalnya message, oh ini sukses, get to do. Lalu tanya kapan nih kita ngakses si API ini? Tadi array, harus array ya, Header sini. Tadi kita cara bacanya sebenarnya errornya cukup nggak terlalu sulit. Kita coba nih. Kita cek cara tadi debuggingnya kenapa sih ada error tadi. Aku bikin tes biar kita lihat lagi errornya. Ini kita coba refresh. Nah, jadi di sini kita kasih tahu nih errornya. Bahwasanya argumen dari variable headers itu harus apa? Array. Nggak boleh string. Makanya dia akan error pas kita akan manggil respon jadi string. Nah, di sini ya. Dengan error nih. Dia kasih tahu error itu headers kok. Array, array. Makanya tadi kita ubah. Aku juga kelupaan ini. Jadi kita harus pakainya array. Sehingga kalau kita pakai array ini udah kita hapus saja. Kita refresh. Ini kita pakai pretty print, teman-teman bisa klik pretty print. Kita dapat ada tulisannya. Cuma ini bahaya. Kenapa bahaya? Tahu kenapa bahaya? Ini nggak boleh dibawa. Ini nggak boleh dibawa. Emang sudah di-encrypt, emang nggak boleh dibawa. Ini pun nggak boleh dibawa nih. Jadi pertama, gimana cara kita nge-customize si ini? Ada dua cara, teman-teman. Bisa pakai di sini ya, select. Nah, di sini teman-teman bisa pakai select di main di query-nya. Jadi apa aja nih field yang teman-teman mau tampilkan? Misalkan users, tadi mau nampilin username. Biar rapi kita giniin. Di query kita tambahin select ya, jadi kita bisa atur di select. Dan apa yang mau kita tampilkan. Jadi ada apa aja sih? Ada username, ada title, description. Ini kita ambil aja ya. Caranya biasa gini. Tudus. Ini to do, join, nah. Ya. Title, lalu description. Terus apa lagi? Email mau ditampilin mah enggak. Name, email. Kategori kita join nggak sih? Tulis kategori, nggak ada ya? Oh ini ada di kategori. Kita ambil. Nah, ini cara manggilnya nih teman-teman. Kalau user ada di mana fieldnya? Oh, user itu ada di name. Berarti manggil user dulu, nama tabelnya, baru nama fieldnya. Begitu pula juga yang lainnya nih. Panggil user dulu, nama email, nama fieldnya. Jadi di sini tuh ini nama tabel, ini nama fieldnya. Titik itu tuh buat users, titik fieldnya apa? Name. User titik email, user titik username. Tabel tuduh kategori, kita nggak ada nih. Coba error. Jadi teman-teman harus yang ada datanya. Kategori misalkan. Kayaknya ini aja deh cukup. Grup nggak perlu, kita coba. Book now username. Ya nggak ada. Nah kayak gini nanti errornya. Kalau misalkan teman-teman manggil field di dalam tabel, tapi field itu nggak ada. Iya, username nggak ada ini. Hapus. Kita nggak bikin username. Nah, kan jadi rapi. Hanya dibutuhkan aja datanya. Jadi kita bisa pakai select.
Nggak hanya di sini, yang di depan juga tadi bisa kita pakai sekarang. Cuma kalau di depan kan biasanya agak susah buat lihat info ini public banget nih. Name, email, kategori, title, description. Jadi apa yang kita butuhkan datanya ini. Nah, ini nanti akan bisa diakses oleh Explore. Udah pada punya Postman semua kan? Iya. Oke. Ini kalau get bisa gampang kita akses di sini. Tapi kalau post, put, delete harus pakai client service, Postman, Insomnia, atau Thunder. Banyak ya buat klien REST API-nya di situ. Cuman di sini yang paling umum Postman. Di sini kan kita buka Postman. Tapi aku nggak akan buka Postman ini. Kita buka Postman. Kita buka Postman yang di sini aja. Kalau yang belum punya, teman-teman nggak perlu download sebenarnya. Bisa masuk webnya aja, login. Jadi nggak harus punya. Dia punya versi sisi webnya. Dia bisa untuk tes apapun ya. Mau teman-teman yang API buatan teman-teman atau API dari orang lain. Bisa teman-teman, ini gimana sih cara alurnya, cara pakainya? Kita pakai Postman. Kita buat tahu API-nya. Bebas sih login. Kalau nggak salah aku udah punya akun sih. Nah, kalau dari web ya teman-teman harus online. Kalau download ke lokal itu bisa offline. Oke, di sini aku ke tim workspace. Nah, ini aku masih kosong ya. Kalau kan bikin create collection namanya hidup. Postman. Ada yang masih asing dengan kata Postman? Mana? Postman, client service. Nanti kita pas coba nge-get API ke Laravel, kita akan coba pakai juga buat tes. Tapi karena sekarang aku singkat mau ini sama Git, jadi kita akan ikut. Oke, kita create collection di sini. Maka dia akan langsung ya create collection. Namanya bebas teman-teman. Kalau aku di sini belajar to do Belajar to do. Kalau udah, ini kan baru bikin collectionnya aja. Kita bikin request. Aku bikin request. Di sini aku bikin requestnya karena ini adalah get data. Aku akan bikin get all to do. Nah ini. Jadi kita bisa lebih rapih nanti dapetin data yang tadi. Mana ya? Oh salah, ini mah yang ini. Yang ini kita copy ke sini. Kita request lagi. Dia akan lebih rapi di sini. Kita akan langsung dapat data yang lebih rapi. Di sini kita metodenya bisa kita ganti-ganti. Kalau di browser kan nggak bisa ya. Tapi di sini kita bisa ganti-ganti metodenya. Nah di sini ya teman-teman bisa lihat metodenya ada apa ya? Post. Nanti kita buat kirim data yang biasanya teman-teman ketahui. Di sini kita buat request kirim sesuatu. Put sama, tapi biasanya dia ditujukan untuk update. Fetch juga sama. Delete, itu buat delete. Add itu buat data juga. Option, aku pernah pakai. Jarang sih pakai option. Jadi saya paling sering lah pakainya get post to fetch delete. Oke, kita udah bikin ya sebenarnya ini get. Sekarang kita akan bikin request baru namanya post.
Tapi sebelumnya kita bikin codingnya dulu. Codingnya belum kita bikin ya. Caranya sama, copy paste aja. Gitu. Makanya aku titik tekankan di sini sebenarnya teman-teman pahami codingan teman-teman. Ini tuh sama, mau teman-teman nanti udah jadi ini dibikin ke API, caranya sama, tinggal kita bedain filenya aja. Dan bedain responnya, bedain segala macamnya lah. Ini contoh yang jadi kita ngambilnya copy paste yang store. Nah, yang store ini. Kita akan ngambilnya yang value sama ini aja. Return redirectnya nggak perlu. Karena kita pas post ya nggak ada redirect, API nggak bisa nge-redirect. Nanti yang ngatur-ngatur pas udah nambah data dia pindah kemana, itu adalah sisi front end. Mau mobile mau itu web. Atau itu ya alat bisa hardware dan sebagainya. Tugas bikin REST API hanyalah bikin metodenya, bikin requestnya, logic businessnya, udah. Sama dokumentasi sih. Nah, cara yang bikin dokumentasi kita pakai ini. Biar tahu nih orang yang mau pakai API kita, ini cara makainya gimana. Makanya kenapa ada Postman, kita buat bikin dokumentasinya nih. Ini aku copy ke API to do. Sini aku bikin namanya samain aja ya. Public function store. Vakum tutup ini. Udah. Jadi. Habis itu di sini kita copy aja headersnya ini. Sama aja sebenarnya. Kita gini. JSON-nya ini udah kita value. Header sama. Berarti ini bukan sukses get data. Sukses post to do. Di situ kita buat dapetin data ini, value-nya apa di sini ada ngasih tahu. Ini karena kita nggak ada authentication, kita pakai manual lagi dulu aja satu, itu biar nggak error. Lalu di sini request, nah ini request sudah ada ya. Jangan lupa di sini karena aku bikin ya requestnya nggak ada nih. Jangan lupa request, respon nggak perlu. Udah jadi store. Paham kan ya? Yang store ini masih yang kemarin ini ya store-nya. Kita hanya copy paste dua ini. Kita tambahin response. Kita tambahin respon bawah ini nih. Sehingga saat kita bikin request di depan, di sini tambah aja titik 3, teman-teman bisa add request. Berarti di sini namanya post to do. Ini kita copy paste aja ini. Metodenya ganti jadi post. URL-nya api to do / store kalau nggak salah. Kita cekin di mana di sini? Kita cek yang routing tadi yang kita bikin. Nah ini ya api. Nah di sini kita bikin root post to do ini udah pasti. Store, api to do, ke store. Nah, dari store ini ya. Kita bikin store. Sehingga di sini salah. Kita store. Sekarang tinggal kita bikin contoh request-nya. Untuk bikin request, kita bisa pakai body. Nah, di sini ya, body di sini. Jadi teman-teman kalau mau ngepost, mau ngirim data sesuatu, mirip kayak bikin form, tapi kan ini nggak ada form ya, berarti kita mesti testing dulu. Kita bisa ke body. Ada beberapa cara. Pertama ada pakai form data. Ini konteksnya teman-teman. Itu kalau teman-teman ada file. Gitu. Jadi sini nih, teks ini bisa kita ganti file. Jadi kita bisa testing dari API bisa nggak sih nih upload file. Gitu. Kita bisa testing seperti itu. Kita coba testing pakai form data dulu, tapi nggak pakai file. Kalau teks ya udah teks aja, hiraukan. Fieldnya sama fieldnya ya. Mana tadi ya? Kita ke atas, epi. Fieldnya yang akan kita kirim tuh to do kategori, title, description. Sini to do kategori, title,
description. Nah, kita bisa bikin kayak gini. Tinggal kita isi. To do kategori value-nya apa? Satu ya, karena aku udah ada datanya satu. Oh nggak salah, benar sih datanya satu ya. Nah ini satu. Karena kita mau bikin buat itunya ya, nambahin data itu. Lalu kita bikin cek API. Jadi aku kasih tahu ini bahwasanya ini nanti dapatnya dari API. Cek API. Dulu kategori ID satu, cek API. Jadi kita nggak perlu bikin tampilan ya. Kita send. Berhasil nggak? Oke. Cek API, description cek API. Berhasil nih. Kalau kita lihat di sini, berhasil nggak sih masuk ke database? Kita lihat saja. Berhasil ya? Ini aku udah masuk ngirim dari API dari Postman tadi. Mana tadi ini? Kita bisa kirim datanya di Postman. Sebenarnya tadi kayaknya yang header itu agak ada salah asumsi. Kalau header ini harusnya buat apa sih namanya tuh? Course. Nanti aku kasih tahu course. Jadi course itu tuh buat keamanan setiap website. Jadi API kita tuh kita bisa atur hanya bisa diakses sama website apa. Header tuh buat itu sebenarnya. Makanya di sini tadi aku bingung, kok nggak muncul ya? Kayaknya emang salah nih. Jadi di sini akan aku ubah jadi data. Ini yang edit, yang index ya. Yang index, teman-teman ke index lagi aja. Headernya ubah jadi data. Headers ini kayaknya tanpa ada bisa deh. Aku coba dulu ya. Lalu di sini baru data. Nah ini jadi to do atas ini. Harusnya gini bisa. Kita coba dulu. Biar ini, kok nggak muncul-muncul tadi makanya. Oke. Aduh data. Oh ini masih tudus. Ini kirimnya data sekarang. Jadi tadi ganti headernya hapus saja teman-teman. Header tuh tapi kepakainya tuh kalau misalkan buat ada namanya course. Tapi kalau kenalin pasti. Tapi gini aja, ini data, ubah jadi data. Tadi misalnya sama time. Tambah lagi field array data. Yang tudus tadi yang langsung ke sini dulu. Kalau udah, si data ini baru dikirim ke respon JSON. Oh ya. Biar nanti responnya, aku coba pakai yang ini dulu ya. Nah, kan rapi. Jadi kita dapat ini sukses ya dulu. Time-nya, kita aksesnya tadi ada 24, tanggal 16 di sini. Ini bisa kita rapiin lagi. Nah, aku tadi catat dulu. Datanya apa aja tuh data ini? Jadi cara rapiin datanya tadi kita bisa bikin seperti ini. Soalnya kalau kita nanti main course baru kepake headernya, aku baru ingat. Biar nggak terlalu jauh ini kesalahannya, aku ingetin dulu aja. Nah ini header ini juga hapus lagi aja yang di bawah. Jadikan data. Sama di sini, ini time-nya ganti jadi data, now-nya ganti jadi value, $value. Nanti hasilnya sama kayak tadi. Tapi ini hanya bisa dicoba di post ya. Di Postman. Nah ini. Kita bikin cek API 2, cek API 2. Oh iya, ini masih value dong, lupa. Oke. Oh, ini kita masuk sih datanya. Cuma kita belum ada validasi ya, jadi data tuh pasti sama. Cek API 3. Cek API 3. Nah, jadi lebih rapih ya. Jadi nanti ada, ya udah kita sukses post dulu, time-nya, datanya.
Nah, kita bisa pakai body ini sebenarnya form ini, atau teman-teman bisa pakai raw. Nah, ini raw sama aja. Tadi kan kita pakai form ya. Yang ini itu bisa di copy juga kok. Teman-teman ke bulk edit ini ctrl-c, ini ya nih cara ngambilnya. Ini bisa dipindah-pindahin. Jadi misal kita bikin satu lagi request buat put ya. Jadi kalau males kayak aku ini put to do, teman-teman bisa ke body. Yang tadi itu bisa copy kayak tadi. Ini kan males ya, kita masukin lagi data. Kita bisa bulk edit yang tadi paste. Nah, otomatis ada. Biar nggak capek. Nah, ini body, raw. Yang tadi juga bisa. Kita ini. Nah. Cuman ini harus kasih kutip dulu. Ini kasih kutip, salah. Kutip. Nah, ini teks ya. Ini teks ini kita ubah jadi JSON. Nah, ini ada error, kita kasih koma. Ini error karena dia harusnya string. Kita kasih kutip. Ini kutip. Ini kita ganti 4. Ini kita rapihin. Kalau ini nggak boleh ada koma sih di akhir. Sama aja ini nanti. Nah, sama aja ya 4. Nah, dapat 4. Jadi pada saya sama aja sih caranya. Kalau kita lihat di sini ini kan API ya. Kita lihat 1 2 ini tapi yang to do, yang tampilannya tuh otomatis nambah juga. Jadi kita tanpa lewat jalan yang ini ya, caranya beda. Kita punya tampilan, tapi kita mau bikin juga nanti buat diakses di mobile misalkan. Contohnya kita harus bikin API-nya dulu. Kayak gini. Selanjutnya ya udah tinggal kita bikin input, dia lihat. Caranya sama aja. Ini aku percepat aja ya. Ini berarti di sini berarti update ya. Update. Berarti di sini nanti ada ID. Nah, 1 misalkan. ID ini 1 2 3 dan sebagainya. Caranya sama halnya kayak tadi. Kita copy aja dari sini. Biar cepat kita copy semuanya aja lah. Kita copy semuanya. Kita ke bawah sini. Nah, ini biasa kita 1, kita copy aja yang ini sama aja nih. Ini lalu yang return redirect ini post jadi put, beres. Konsepnya sama ya kayak yang to do sebelumnya. Kita hanya bedanya tadi yang teman-teman ingat, routingnya dan respon. Routing respon di sini. Jadi kita jadi. Cuman emang di sini aku belum mikirin keamanan di sini. Yang penting kita bikin jadi dulu nih. Gitu. Kalau keamanan itu nanti pakai authentication, ada pakai barrier token. Jadi token kunci. Jadi sebelum kita ngasih API kayak tadi itu public banget itu. Tapi harusnya ada kunci dulu. Kayak kita mau masuk rumah kita buka dulu kuncinya baru kita bisa masuk. Sama API yang tadi itu ada kuncinya. Oke, tapi kita pahamin dulu aja ini. Ini berarti di sini kita harus ngirim by ID. Nah, sama aja kita ke put. Tadi aku ngabetnya yang ini ya. Salah. Kita ke put tadi yang udah dibikin ya. Teman-teman bikin put lagi aja request. Get-nya jadi put di sini. Ini aku jadi 1, aku ubah jadi check API 1. Kategorinya masih 1. Di sini kan kategori ID 1 itu masih tes ya. Harusnya diubah jadi check API 1. Kita coba dulu, isi gagal. Tadi routing udah aku buat ya, routingnya sama aja. Cuma di sini aku lebih, kalau yang sebelumnya kan tetap post, tetap ini. Nah, kalau di API itu harus standar banget udah. Ya update itu pakai put, delete pakai delete.
Gitu. Di sini aku udah bikin update, sama aja update di sini. Destroy. Udah lebih dikit nih ya. Oke. Udah cepat. Oke, constraint MySQL user ID. Cek API 1. Update to do. Oh, ada update add. Bentar ya. To do update. Constraint apa ini? To do where update API to do update put API update request data cannot be null update to do's. Itu dus kan, to do's ID 1 ID 2 coba. Ini sama size. Oh, to do kategorinya nggak boleh sama gitu. To do kategori sebentar. Kita pakai raw dulu coba. Kita pakai raw. Salah. Ini ganti JSON. Pakai form marah error ya. Oh, tipe datanya ini. Coba kita pakai raw. Aku pakai raw dulu aja ini. Ini satu. Oh, di sini ya. Ini kan masih tes nih. Tadi udah ku update sini juga. Lalu di sini ku kirim. Ini ya, sukses put to do. Kalau di sini udah update. Kalau pakai form data nanti ku cari dulu. Non ya. Harusnya sama aja sih. To do check API ini. Kayak tipe data ininya sih. Kadang emang kalau pakai form data itu tuh gak enaknya tuh tipe datanya tuh teks semua, gak bisa string. Di sini cuman dia bisa set variabel. Oh enggak ding, scope-nya juga bisanya ini bro. Makanya paling aman sebenarnya kalau main ini ke raw. Jadi kalau form data itu lebih baiknya sebenarnya di-upload file. Kita pakai raw aja buat update. Update tuh di sini. Misalkan cek API 1. Di sini tes. Sama aja. Itu ya, tes. Kita cek di sini. Nah, tes. Untuk delete pun juga sama. Terakhir ya, kita yang delete. Terus ini kita langsung ke git. Kita ambil sini lagi aja. Kita ke API. Di sini kita hapus. Kalau delete kita nggak perlu request ya, karena kita hanya kirim aja di routingnya ID berapa yang mau delete. Gitu. Tinggal gini aja kita. Nanti to do di sini kita ambil. Nah, sukses delete to do. Sama aja caranya. Di sini bedanya kalau yang delete kita hanya ambil request aja, nggak perlu ngambil routing aja, nggak perlu dikasih tuh requestnya mau apa. Delete to do. Di delete sini, delete. Nah, aku mau delete nomor 1. Ini ganti metodenya jadi delete. Ya. Udah kita request.
sukses delete dulu, sehingga di sini nomor 1 harusnya hilang. Ya. Di sana. Oke gitu, kita bikin crop dulu aja. Lebih susah dulu. Iya. Ya. Kalau bisa itu backend sama frontend juga. Bisa itu backend sama frontend. Ini kita udah bisa ini backend. Nah, kalau frontendnya berarti nanti kita bikin bisa pakai JavaScript natif. Kita request data ini. Atau gimana? Ya kalau kita kan sini proyeknya disatuin ya, yang full stack di sini, yang backend di sini. Gitu. Ya biar jadi ribet aja sebenarnya. Tapi ke depan kalau teman-teman harus nyaman, bisa. Cuma kan ribet ya kita tidak ada project. Kayak ini Laravel buat bikin API doang itu sebenarnya overkill sih. Sebenarnya. Karena apa? Banyak file yang nggak kepake. Kalau kita bikin API doang, resource-nya jadi mubazir. Jadi kalau Laravel itu biasanya kalau bikin API baru ini resource-nya itu buat dokumentasi. Ada pakai namanya apa ya? Lupa aku namanya. Swagger. Nah, Swagger. Jadi lebih rapi nanti kita respon. Kalau tadi pakainya apa sih namanya? Postman ya. Jadi lebih rapi. Nanti kita kunci ininya pakai token hanya bisa diaksesnya. Dia tampilannya pada dasar gini. Ya, kelihatan sih ya. Malah kecil. Nah, dia tampilannya mirip-mirip kayak gini. Swagger. Kita bisa manfaatin ini. Ada Laravel Swagger. Jadi kita bikin backend, tapi ada tampilannya. Nah, tampilan ini gue bisa tahu ini routing get berapa, post berapa, requestnya, delete berapa. Gitu. Lebih lengkapnya. Nih ya. Ini slash pack, ini slash pack update, ini slash pack post, ini slash pack find by status dan sebagainya. Jadi kita ngasih ke frontend enak. Jadi backend tuh nggak hanya bikin logic, tapi bikin dokumentasi juga tentang tampilan. Tapi tampilan ini sudah bisa di-generate ada package-nya. Kalau malas gini, Postman aja sebenarnya. Postman udah lebih ini. Kita sampai testing udah nyuruh ini. Oke. Kalau buat ini REST API, ya tadi sebenarnya caranya. Kesini aja sebenarnya. Kalau mau coba yang natifnya ya REST API-nya include. Bisa mau coba yang API tadi, mau coba-coba dulu gimana sih cara nge-git-nya. Sebenarnya aku nggak cobain sekarang ya, biar kita ingin git. Nah, yang URL tadi, teman-teman bisa nih, harganya lokal sini. Mau pakai ini nggak langsung bisa kok. Mari teman-teman coba, teman di sini harus paham JS native ya, karena namanya dokumen object manipulation. Jadi kalau biar bisa mengubahnya sesuai dengan file yang tadi kita buat. Kalau mau coba front end ini front end nanti udah pakai framework. Jadi teman-teman ambil URL-nya, get datanya, dia bisa. Ini pakai fetch ya. Tapi kalau yang punya pengalaman pakai React atau Vue, emang nggak langsung aja pakai itu. Nah kalau itu enak yang dipakai Axios dan sebagainya. Ini the get dan sebagainya. Sama kok. Di sini kalau front end berarti harus ngatur header. Headernya harus diatur. Jadi application JSON nih kayak gini. Jadi ada banyak pengaturan. Terus itu kita kirim datanya, REST. Buat ngatur fieldnya kalau nggak salah di bawah sini. Coba bisa pusing nanti lagi aja. Kita tahu ke sini. Saya pernah kan cobain front end? Nah, cobain aja. Nanti ini kupus, bisa mau nyoba, mangga. Laravel itu bingung-nya ini Kak, query-nya gimana? Iya, kalau front end ke query itu pusing sih. Apanya jQuery? Query datanya. Iya. Emang itu yang tantangan backend itu sebenarnya itu.
query, bagaimana query ini lebih optimize ke sini, query ini. Habis itu harus tahu tadi relasinya. Oh, relasinya ini bikin kayak gini berarti kita bikin API ada file ini, ada file ini. Nah, tantangan sebenarnya netapin itu full stack dan backend. Kalau frontend kan udah ada nih API-nya dan kita pakai kan, udah tahu kita kemana. Tapi tetap punya beban yang sama sih. Kalau frontend, main tampilannya, aturnya nih. Kalau backend, query-nya. Sebenarnya kalau di mah sebenarnya aman ya, query ini. Lo perlu latihan sih. Kita project itu latihan. Habis mau diatur misalkan kamu kan pernah front end nih, bisa React mau pakai React, yang lain yang satunya lagi tim kamu pakainya back end, mangga. Oke, kita coba. Aku kan bikin repository baru buat kita coba belajar kolaborasi Git sekarang. Ini aku bikin rekaman yang berbeda ya.